Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya Afifah Abdul Rahman, Vanessa Fisara, Cila Aksana, dan M. Abdul Aziz. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan aplikasi segmen dalam sequence data. Yang kali ini, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Cila. Kepada Cila, disilakan. Baik, terima kasih pada Afi. Yang pertama itu untuk melakukan editing sequence, kita menggunakan aplikasi segmen. Yang pertama itu pada bagian segmen ini kita klik sequence, lalu add one untuk menambahkan sequence yang akan kita edit. Untuk jenis filenya, terlebih dahulu kita ubah menggunakan format ABI, lalu mencari data file sequence yang sudah kita download sebelumnya. Nah, jadi kita memiliki data sequence terdiri dari dua, yaitu pertama sequence forward dan sequence reference. Jadi kita masukkan kedua sequence ini yang akan kita edit nantinya untuk digabungkan. Yang pertama kita masukkan sequence forward dan selanjutnya melakukan hal yang sama untuk sequence reference. Nah, setelah kita memiliki dua jenis sequence ini, klik kontik sebanyak 2 kali. Lalu pada bagian editing segment akan muncul sequence forward dan sequence reference. Lalu selanjutnya kita akan memastikan bahwa antara sequence forward dan sequence reference itu mereka pasangan bahasanya sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu pada bagian awal sequence akan terdapat dengan kode N, yang mana artinya kita memiliki 4 kemungkinan basa nukleotida, bisa adenin, bisa guanin, atau sitosin. Jadi, untuk menghilangkan bias data, biasanya bisa langsung kita hapus pada bagian basa nukleotida dengan kode N. Jadi agar nantinya ketika kita menghapus data dengan kode N itu tidak menggeser basa nukleotida yang sudah seharusnya berpasangan, jadi bisa kita hapus mulai dari bagian atas agar seluruh pasangannya itu terhapus. Lalu biasanya basa nukleotida dengan kode N itu ditemukan pada bagian awal segmen dan juga pada bagian awal sequence dan juga pada bagian akhir sequence.
Nah, setelah kita sudah memastikan bahwa tidak ada lagi data dengan kode N, selanjutnya yaitu memastikan bahwa antara sequence forward dan sequence reference itu sesuai bahasa nukleotidanya. Untuk memudahkan bisa kita klik ini, lalu pilih config, dan klik find next untuk menemukan kira-kira data apa saja yang bias atau salah. Nah, seperti ini contohnya, pada bagian sequence forward itu tidak diketahui bahasa nukleotidanya, sedangkan pada bagian sequence reference itu diketahui bahwa bahasa nukleotida ini dikodekan dengan adenin. Jadi bisa saja kita langsung mengubahnya dengan mengubah jadi bahasa nukleotida adenin. Nah, kalau seperti ini, di sini kodenya itu huruf M, yang mana pada sequence forward, dia mengkodekan bahwa ini adalah bahasa nukleotida sitosin. Sedangkan pada sequence reference, ini mengkodekan bahasa nukleotida adenin. Jadi cara kita menentukannya itu melihat bagian mana grafik yang lebih tinggi di antara sitosin dan adenin. Karena di sini yang tinggi itu sitosin, maka bisa kita ubah pada bagian itu dengan kode C, yaitu bahasa nukleotida sitosin. Setelah sudah tidak ada lagi urutan bahasa nukleotida ini yang salah atau bias, maka file yang sudah kita edit ini bisa langsung kita simpan dengan mengklik bagian sequence, dengan mengklik pada bagian config, lalu pada bagian save consensus, dan format dari file ini bisa kita simpan dengan format FASTA. Untuk nama filenya bisa kita beri nama dengan nama setelah sequence sudah kita edit ini kita simpan, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana gabungan dari sequence forward dan sequence reverse ini. Dan bisa kita menggunakan dengan aplikasi BioEdit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cila atas penjelasannya terkait dengan bagian untuk segmen. Selanjutnya kita beralih kepada bagian penggunaan aplikasi BioEdit yang kali ini akan dijelaskan oleh Ajis. Kepada Ajis, silakan. Baik, terima kasih ya, Api. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi BioEdit. Yang mana pertama kita cari file yang sudah kita dihasilkan dari aplikasi segmen tadi, itu dengan mengklik file, open. Kita pencet open. Dan kita cari hasil dari segmen tadi. Kita ambil hasil sekuen laporan akhir dan kita buka. Nah, seperti inilah hasil dari terjemahan dari aplikasi segmen tadi. Yang mana untuk selanjutnya kita akan mengopinya itu dengan cara kita pencet kontiknya. Kita pencet, selanjutnya kita pilih edit. Dan pilih copy sequence to clipboard dengan format FASTA. Atau supaya cepatnya kita bisa menggunakan Ctrl-Alt-C.
Nah, kalau jika seperti ini, kita sudah bisa mengopinya. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajis. Selanjutnya kita akan beralih terhadap pasti dari data yang sudah kita dapatkan oleh dari BioEdit yang akan dijelaskan oleh Vanessa. Pada Vanessa, silakan. Baik, setelah kita dapatkan sequence yang dari BioEdit tadi, kita lanjut ke web NCBI BLAST. Nah, gini tampilannya, kita pilih nucleotide BLAST. Nah, pada kotak yang enter accession number itu, klik kanan dan pastikan sequence tadi. Nah, kita scroll ke atas, di mana ada kalimat atau kata dari kontik itu dihapuskan terlebih dahulu. Baru kita scroll ke bawah. Nah, ada tombol blast, kita ketik blast. Nah, berikut hasil dari sequence data yang kita cari tadi. Di sini tertera bahwa sequence tadi itu merupakan sequence dari spesies Halaktos malayanus dengan persentase kemiripannya itu 99,64%. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vanes. Nah, demikianlah penjelasan terkait bagaimana cara kita untuk mensekuens sebuah data dan mengetahui nama spesies dari sampel yang kita ambil. Demikian untuk penjelasan kami pada video kali ini. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.